Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 Keperawatan Jiwa. Saya Salsabila Putri Sati. Saya Safia Salsabila. Saya Solusi Anggia Fatika. Saya Sifra Adin Giovanni. Saya Safitri Alawah Yuning Tias. Berikut adalah video wawancara dari kami. Dadah. Kejiwaan, kita kan mempunyai data dari tiga dusun ini. Kita mempunyai data. Kebetulan dari pihak kecamatan dengan puskesmas itu ada posyandu jiwa. Jadi setiap bulannya kita difasilitasi dengan puskesmas itu posyandu jiwa namanya. Itu ada nanti besok Mbak. Kalau besok jenengan mau ikut monggo. Ada notanya, kemarin malam kita sudah share dengan puskesmas Asem terkait posyandu jiwa. Jadi mekanismenya kita membawa pasien jiwa ke puskesmas, itu diperiksa di sana, dikasih obat. Bila mana puskesmas itu misalnya yang kejiwaan itu semakin berat, itu dari puskesmas bisa ngasih rujukan ke rumah sakit yang terdekat atau rumah sakit yang paling berat. Intinya paling berat, kalau rumah sakit terdekat itu tidak mampu, ya otomatis ke Lawang. Kita sudah mengirim 2 kali ke Lawang. Berarti ini programnya setiap bulannya ada ya Pak? Berjalan setiap bulan? Setiap bulannya ada berjalan. Kalau nggak salah itu minggu kedua setiap bulan. Berarti setiap minggu kedua ada program posyandu kejiwaan ya, seperti itu. Monggo nanti kalau besok mau ikut nggak apa-apa, jenengan kesini kita berangkat bersama-sama nggak apa-apa, atau jenengan langsung ke Ngasem juga nggak apa-apa. Ada kok Mbak bertanya. Kami khususnya perangkat itu ada 2 kader jiwa, saya dengan Pak Jurato yang kemarin. Cuma beliaunya tadi ada kegiatan. Kalau kayak masalah jiwa yang paling berat itu di sini seperti apa Pak? Depresi apa yang kayak? Jadi gini Mbak, kalau sekarang kan bahasanya itu mulai agak berubah. Jadi kalau jiwa itu biasanya diganti dengan mental. Seperti yang saya kayak pemerkosaan kan ganti roda paksa seperti itu, dihaluskan. Jadi emang di sini itu ada yang saya Mbak dari lahir itu juga. Kalau yang seperti itu mungkin agak sulit. Saya konsultasi dengan khususnya dokter kejiwaan. Kalau yang dari bayi, gaun bayi itu sulit Mbak, soalnya mentalnya sudah cacat. Jadi ya seperti itu. Kebanyakan sini ya depresi dan Mbak, rata-rata depresi. Mental. Jadi nanti kalau pengen minta datanya ada nanti ya, ada. Terus apa lagi? Ini loh Mbak, mau tanya. Besok monggo nanti jenengan mau sharing atau tanya-tanya dengan dokternya, nanti bisa saya sampaikan. Berarti besok ya? Besok. Berarti kalau misal ada yang gangguan jiwanya terkena, berarti dari perangkat desa itu langsung bergerak. Oh iya. Jadi gini Mbak, satu contoh waktu puasa kemarin. Si A itu emang dia itu dari kecil kayak kamu linglung, ya kan? Cuma beliaunya itu nggak pernah lapor ke desa terkait putranya tersebut. Sebenarnya pas waktu kita pertemuan arisan RW dan sebagainya, kita pasti sampaikan ke bapak-bapak RW tersebut terkait khususnya jiwa ini. Suatu ketika makin hari anak si A ini semakin parah Mbak. Terus dia baru lapor ke perangkat desa, terus ngeprogis, ngamuk dan sebagainya. Nah, dari pihak desa kan nggak bisa memutuskan Mbak apa yang harus dilakukan, posisi dan kondisi saat ini. Akhirnya pihak desa melalui kader jiwa itu konfirmasi ke puskesmas. Harapan kita itu dikasih rujukan dari puskesmas untuk ke rumah sakit.
yang lebih tingkatannya di atas puskesmas. Ternyata pihak puskesmas itu tidak bisa Mbak, harus mendatangkan dulu orang tersebut ke puskesmas, baru bisa mengambil keputusan apa yang harus diputuskan, seperti itu. Terus sampai sekarang akhirnya kalau lewat puskesmas kan otomatis ada BPJS dan sebagainya. Misalnya nggak ada BPJS, kita kasih surat lah dari desa untuk meringankan beban biaya. Cuma mau sekarang dibawa ke kantor nggak. Berarti sudah dari keluarganya tidak komunikasi lagi. Kita kan sudah ngomong ke keluarganya tersebut untuk mendatangkan ke puskesmas. Fasilitas sudah Mbak, kita mobil ada, mobil siaga. Cuma posisinya nanti loh, tak parangannya di kota puskesmas. Sebelumnya sudah nggak ada komunikasi sekali. berarti dari desa sudah menyediakan fasilitas-fasilitas Sudah Mbak, alhamdulillah. Terkait jiwa ini, masalah transport kita ada mobil siaga. Terkait biaya transport kita ada anggarannya sendiri, seperti itu. Terkait apalagi ya Mbak ya sih Mbak, nanti mekanismenya berjalan. Misalnya dari pihak puskesmas wis gak sanggup puskesmas, tak kasih rujukan ke rumah sakit, kita juga fasilitasi. gitu ya Pak. Untuk jumlah kayak misal jumlah orang yang terkena penyakit jiwa itu setiap tahunnya banyak apa sedikit Pak, kayak rendah? Kalau gini Mbak, sing tak jangkau sandu alhamdulillah semakin membaik Mbak. Semakin membaik. Saya tanyakan ke dokternya, cuman dokternya belum berani menyampaikan itu sembuh. Iya. Seperti itu. Masih nyambung Ya masih dibawa aja lagi ke posyandu, masih aja dibawa lagi ke posyandu, seperti itu. Kalau terkait neraca naik turunnya masih tambah Mbak. Masih tambah. Jadi 1 tahun itu kalau datanya dari awal itu Mbak, itu pasti, dalam arti pasti tetap itu. Cuma semakin membaik Mbak. Cuma kategori pasti ini belum bisa dilepas dari kedokteran, seperti itu Mbak. Jadi kesimpulannya cuma semakin membaik, cuma dinyatakan sembuh itu. soalnya harus berobat. Nah, setiap bulannya kita harus mendatangkan posyandu. Berarti kalau misal ada apa-apa langsung siaga ya Pak ya? Langsung siaga Mbak. Contohnya gini Mbak, kita nggak usah mengurus warga kita ya. Misalnya ada orang lain yang mentalnya atau jiwanya terganggu semakin berat, kan ada tuh Mbak kelelahan di pinggir jalan itu kan, akhirnya dia kan mengganggu, dalam arti mengganggu bukannya mengganggu jahil atau sentil, enggak, dia kan warga-warga setempat kan otomatis terganggu dengan kedatangannya tersebut. Alhamdulillah kita kalau dikasih laporan nanti bisa mengantisipasi. Bila mana perangkat desa itu tidak bisa sendiri Mbak, kita kan ada Babin Kantimas, ada Babin Sar. Kalau memang memerlukan hal tersebut, kita hubungi, kita tidak lanjuti bersama. Itu ada tingkatannya Mbak. Misalnya kalau dari desa kadernya aja sudah cukup, ya sudah cukup. Kalau emang yang gangguan jiwa itu mengganggu atau kita nggak mampu, ya otomatis kita menghubungi minta bantuan ke Kantimas atau ke desa. Itu Pak, berarti kalau misal ada orang ODGJ nih, mohon maaf, yang di jalan-jalan, tapi kan dia bukan di desa sini, bukan orang sini. Itu dari perangkat desa apa juga nanti dari warga sekitar melapor ke perangkat desa, nanti perangkat desa juga langsung bertindak? Ya, enggak. Jadi contoh kurang lebih Desember Mbak. Desember itu di sini ini ada DGJ, dia nggak pulang-pulang itu kurang lebih 2 minggu. Cuma nggak ada laporan ke desa. Pas waktu lapor dia ngomong kalau 2 minggu di situ, otomatis kita bujuk. Habis itu kita pulangkan. Jadi kita kasih sapu, kita kasih makan. Jadi ODGJ itu kan kalau wis pedot kuwi Mbak sing angel iki ngono kuwi Mbak.
Tapi lah yang dijak komunikasi dia iso. Insya Allah nanti ada anggarannya sendiri, kita naikkan bis, kita Berarti kalau misal diulangkan naikkan bis itu nanti ada pendampingnya dari sini apa? Oh enggak mbak, Oh. enggak. Kan gini mbak, kita kan bisa menyimpulkan orang tersebut itu seandainya di jalan itu gimana, kan kita bisa menyimpulkan lewat komunikasi seperti itu. Kalau emang terus pedodel mbak, otomatis kita minta bantuan ke Kantipnas, Babinsa, nanti bisa merapit juga ke Satpol PP mbak. Satpol PP nanti kalau sudah komplit baru dihubungkan ke Dinsos, Dinas Sosial. Seperti itu mbak. Jadi nanti langkahnya lebih tinggi lagi, keputusan kalau seperti itu sudah keputusan Dinsos. Gimana? Ada lagi? Mbaknya? Monggo nanti kalau besok lebih 12 desa ngumpul bersama membawa pasien masing-masing. Monggo. Puskesmas Ngasem ya Pak? Enggak, jadi itu koknya itu Puskesmas Ngasem. Iya. Cuma fisik kerjanya itu dengan Puskesmas Ngasem toh, Mbak. Iku ke utara, Iya. ada pertigaan, di situ ada usaha bumdes milik Ngasem di situ mbak. Di bagus itu. Itu kegiatannya semacam apa? Kegiatannya itu nanti pertama itu pasien jiwa itu diajak senam, habis diajak senam macam-macam mbak. Jadi Terapi gitu ya Pak? iya seperti itu. Jadi programnya macam-macam. Ada yang kemarin itu dikasih kegiatan membuat sulap, membuat kebas, membuat dan sebagainya seperti itu. Ada kegiatan menggambar, ada kegiatan terus macam-macam mbak. Jadi kegiatannya itu memancing membuat ODGJ-nya bermanfaat kembali gitu. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya loh mbak ya, menurut saya itu mungkin itu apa? Melatih. Pemikiran ini mau dibawa dia halusinasinya kemana-mana. Cuma fisiknya itu dia pegang seperti itu. Dia sama dokter itu diupayakan, diusahakan apa yang dilihat itu pikirannya fokus apa yang dikerjakan seperti itu. Habis itu kalau sudah selesai diperiksa, diajak komunikasi, terus dikasih obat. Cuma obatnya itu nggak dikasih langsung ke yang ya kita melalui kadernya, dokternya disampaikan ke kadernya tersebut. Nah, kita dari kader menyampaikan ke pihak keluarga. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita selesai wawancara, selesai tanya-tanya, boleh minta datanya. Oh siap Desa ada. sini saja. Iya, ada mbak. Ada stabilitas ada. Jadi untuk pengobatannya itu secara obatnya itu dipantau sama keluarga ya? Ya sepenuhnya semua itu keputusan di keluarga mbak. Entah diberikan apa enggak. Nah seperti itu keluarga. Contoh salah satu mbak ya, itu di salah satu warga itu mungkin kurang mendukung atau apa nggak tahu ya kita. Cuma dari desa dan puskesmas itu peduli banget. Seperti itu. Bahkan dia si anak tersebut itu ditangani mbak Langsung gitu ya, Pak. itu semua kembali, kita kan hanya perantara aja mbak, semua kembalinya ke keluarga. Macam-macam lah mbak, ada yang peduli, ada yang seperti itu, pokoknya tak kayak mangan seperti itu. Soalnya kadang dari pihak keluarga juga sudah capek Pak mengurus. Nah seperti itu, kita nggak tahu mbak, kita kan cuma melihat saja dia terjadi di dalamnya kan kita nggak tahu. Kadang juga orang yang sudah kena mentalnya, jiwanya itu udah kayak susah. Iya, itu cuma kita kan nggak masuknya gini mbak, dari pihak desa melalui kepala desa Pak Agung ini kan kita emang benar-benar melayani masyarakat. Apa yang dikeluhkan, apapun yang dikeluhkan masyarakat, insya Allah kita tampung, kita kasih solusi. Bila mana kita tidak bisa ngasih solusi, kita kan mempunyai tingkatan-tingkatan. Kita mempunyai kecamatan, kita mempunyai kantor
zebra pizza seperti itu. Jadi apapun keluhannya dari warga, bukan hanya jiwa aja, sembahyang Mbak, semoga termasuk keluarga dan sebagainya, insya Allah melalui pimpinan Pak Agung ini disuruh melayani, emang harus melayani warga. Soalnya kan sudah kewajiban. Ya betul, sudah Tanggung jawab kewajiban. juga. Jadi gini Mbak, ini salah satu contoh. Namanya Pak No siapa? Dia dulu warga Tugurejo Mbak. Sewaktu usia kurang lebih 17 tahun, dia kan orang tuanya berkembang, dia sudah pisah. Dia ikut bapaknya ke Sidoarjo sampai tua Mbak. Yang di sini ibunya bahkan sudah meninggal. Suatu ketika di Sidoarjo itu dia stres Mbak. Di sana kan nggak punya kerabat, akhirnya sama teman-temannya dibawa pulang. Kan gue duduk warga yang kini Mbak, cuma biar tahun ini pemerintah desa apa yang mungkin Mbak lepas tangan, ini masaknya Mbak. Tetap seperti itu, seperti batu tetap seperti itu salah satu. Ada lagi? Pak izin bertanya, Ya. kan yang tadi katanya Bapak itu ada yang keluarga Pak peduli itu kan dipasung sampai gitu. Nah, kalau nggak dilaporkan apa tetap dari daerah itu mau membantu gitu Pak? Kalau tidak dilaporkan. Nah, jadi gini Mbak, saya tadi bilang lagi kembali lagi ke keluarga dan lingkungan lah. Kalau pihak desa nggak ada laporan, otomatis nggak tahu Mbak. Semisale Nyon Sewu, ini tetangga jenengan nih ada suatu masalah, tapi jenengan mengetahui. Nah, masalahnya ini yang saya maksud itu bertentangan dengan hak asasi manusia seperti di Pasung tadi. Monggo Mbak, kalau jenengan ingin melaporkan dirahasiakan. Kalau dari pemerintah sini loh Mbak, saya nggak tahu kalau program-program pemerintah yang lain, pemerintah desa yang lain. Kalau dari pemerintah sini bisa dirahasiakan identitasnya jenengan. Ya kayak itu tadi Mbak yang saya bicarakan tadi, itu kalau nggak ada laporan dari tetangga kita juga nggak tahu Mbak. Seperti itu kan sudah melanggar hak asasi manusia loh Mbak. Akhirnya kita datangi dengan Kantipas dan Mbak Bisa. Pertama nggak langsung diproses enggak Mbak, kita kasih wawasan dulu, terus mau didedeni kan seperti itu Mbak. Ya tergantung motifnya Mbak. Kalau pasungnya itu pasung seperti apa? Kalau sudah pasung kayak kayu, jenengan pernah lihat di TV, digembok itu enak ngomong ya harus parah Mbak. Itu bisa berlanjut ke ranah hukum kalau seperti itu. Cuma kalau pasungnya cuma langsung sebatas dia diikat, kakinya diikat dengan tali terus melalui tembok biar dia nggak kemana-mana, itu batas-batas normanya masih ada lah, katakanlah seperti itu. Jadi kita tetap melihat kondisi Mbak, kondisi lapangan. Kalau kondisi lapangan benar-benar parah, pakai rantai dan sebagainya terlalu berat, terus santunya nggak mentolok, itu bisa kita masukkan ke ranah hukum. Berarti kalau misalnya dimasukkan ranah hukum itu nanti yang bertanggung jawab dari keluarganya ya? Ya, yang bertanggung jawab dari keluarganya sopo sih masuk dia. Soalnya kan sudah dikasih enak dari desa sama dari Puskesmas. Betul. Kan malah Ya, jadi nggak support untuk dia sembuh gitu. ya, jadi gini Mbak, masing-masing ini kan Tugurejo ini kan mempunyai 3 dusun, otomatis kan mempunyai 3 dusun. Masing-masing dusun itu semua program dari pemerintah atau semua program dari pemerintah desa itu pasti disampaikan Mbak melalui KSP. KSP itu arisan RW loh Mbak. Jadi satu dusun ada RT, ada RW, nanti program-programnya disampaikan. Nah, dari RT kan langsung disampaikan ke warga melalui arisan RT itu Mbak. Nah, seperti itu. Bila mana kok sudah seperti itu, sudah dikasih pemberitahuan kok tetap maksudnya dia ngomong kok gak ngerti, itu enaknya ngomong ya wis nyepelek nih Mbak. Seperti itu. Kalau emang ada pelanggaran di situ, tapi kita cuma melihat yang sudah saya bilangkan tadi, melihat kondisi Mbak. Kalau pelanggarannya emang pelanggaran berat, ya otomatis kita melalui Kantipas pakai berita acara
proses hukum, Mbak. Ada kasus yang seperti itu Pak, kalau di desa sini sampai dipasung sampai. Alhamdulillah ada, Mbak, yang dipasung cuma sebatas tali, Mbak. Jadi kacu itu loh, Mbak, ditaleni nih gue kaki ini banyak ini. Maksudnya keluarga ini sebenarnya baik. Tidak mengganggu. Maksud keluarga itu sebenarnya baik. Dia biar gak mengganggu tetangga dan sebagainya. Cuma yang tidak baiknya dia itu kan manusia, Mbak, kan juga mempunyai hak seperti itu. Kalau katanya Paris ada nggak sih Kak yang sampai bunuh diri gitu saking tertekannya, terus kalau nggak ada yang peduli gitu? Alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada, Mbak. Frustasi seperti itu kan. Prosesnya masih normal. Dia pernah ngomongin sebatas depresi, Mbak. Banyak kan dia ngomong guyang-guyung diri seperti itu. Itu nggak ada sampai yang meninggal. Oh enggak. Jadi saya tanyakan ke dokter, selama dia itu saya enggak cacat mental dari lahir, sebelum bisa sembuh. Yo maksudnya kan sembuh 100% nggak bisa, Mbak. Minimal ada perubahan lah seperti itu, depresi. Kan ini Mbak Yusel, rata-rata yang sakit jiwa itu juga punya betul. Kalau sudah ada keturunan itu bisa, Mbak, sembuh itu bisa. Cuma nggak bisa kayak normal yang lainnya, tapi membaik pasti. Tergantung keluarga lah, Mbak. Kalau keluarganya mensupport, kayak minum obat, sering diajak komunikasi biar tidak melamun, insya Allah semakin membaik, Mbak. Seperti itu. Apa bisa berdampak juga ke keturunannya gitu? Mbak, kalau itu saya nggak tahu, Mbak. Cuma dokter sering mengatakan ini hanya turunnya kalau kita ada turunnya, ya dokter cuma diam aja, dia yang mungkin punya analisa tersendiri menyimpulkan seperti itu. Cuma dokter mengatakan bisa sembuh, cuma sembuhnya itu sembuh ya penak emoles, bisa sembuh ya sembuh, Mbak. Cuma kalau membaik itu pasti seperti itu. Cuma kembali lagi ke keluarga masing-masing. Berarti tidak bisa kayak kembali normal tapi tetap bisa membaik. Membaik itu pasti, Mbak. Membaik. Kalau emang pada benar-benar sembuh normal ya seperti dia sembuh. Cuma mayoritas persentasenya itu kalau membaik pasti, kalau sembuh itu ya yang lain. Coba dari kami saja nanti bisa mau minta Siap. Ini mau dipresentasikan? ya boleh. Kami tunggu ya.